Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumihi wa abadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita kali ini tadabbur ya, tadarus mutolaah kitab surah Al-Qadar, kitab tafsir Jalalain, fokus di surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu kan tahu semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar itu ada yang mengatakan Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan Madaniyah atau Madaniyatun, turun setelah hijrah. Wa hiya khamsun aw sittu ayatin. Ada yang mengklaim terdiri dari 5 ayat, ada yang mengklaim terdiri dari 6. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim itu diklaim itu ayatun mustaqillah katanya, satu ayat. Namun yang paling unggul itu al-arjah, surah Al-Qadar ini adalah Madaniyah katanya, turun setelah hijrah. Hanya saja kata Syekh As-Sawi di sini dijelaskan wala'allahu takarraru nuzuluha. Namun bisa jadi turunnya surah Al-Qadar ini berkali-kali kata beliau. Tambihan karena untuk mengingatkan ala mazidi syarafi lailatul qadri, atas nilai plus daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini Allah menyebutkan begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku menurunkan Al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Satu jumlah 30 juz sekaligus tanpa diangsur minal lauhil mahfuz dari lauh mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kapan? Fi lailatul qadri, di malam kemuliaan. Aisyarafi, yakni malam kemuliaan. Wal azmih, yakni malam keagungan. Lah, turun sekaligus itu maksudnya gimana? Kan dalam sejarah itu maksudnya begini. Wa makna inzalihi jumlatan min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Quran satu jumlah sekaligus 30 juz tanpa diangsur dari lauh mahfuz ke langit dunia. Itu maksudnya anna Jibrilah amlahu ala malaikatis sama'id dunya. Jibril itu mendiktekan Quran atas beberapa malaikat yang ada di langit dunia. Fakatabuhu fi suhufin. Akhirnya beberapa malaikat tersebut menuliskan Quran tersebut atas diktian Jibril, ditulis dalam suhuf, beberapa lembaran. Wa kanat tilka suhuf fi mahallin fi tilka samai. Kemudian beberapa lembaran itu oleh beberapa malaikat diletakkan di suatu tempat fi tilka samai, di langit itu. Yuqalu lahu Baitul Izzah, tempat penampungan beberapa lembaran tersebut diberi nama Baitul Izzah. Katakanlah gudangnya lah. Jadi ya seperti itu. Jadi turun sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar dari lauh mahfuz ke sampai dunia. Kemudian oleh Jibril didiktikan oleh kepada beberapa malaikat. Ditulis di beberapa lembaran. Lalu ditampung di suatu ruangan lah, namanya Baitul Izzah. Baru nanti setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi nujuman mufarraqah. Turunnya Quran dari sama'id dunia, langit dunia ke Nabi Muhammad diturunkan oleh Jibril itu diangsur
Karena diangsur, diturunkan sesuai kebutuhan, tidak sekaligus, maka sampai menghabiskan waktu yang lama, yaitu fi muddati isyrina sana, sampai menghabiskan 20 tahun masa angsurannya itu. Au salasin wa isyrina sana, ada yang mengatakan 23 tahun untuk bisa hatam, karena diangsur, diturunkan sedikit-sedikit. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah melanjutkan, kamu tak ada pemberitahuan enggak kepada Muhammad? yakni u'allimuka ya Muhammad, aku akan mengajarkan kepada wahai Muhammad, ma lailatul qadri. Apa itu malam kemuliaan? Ini ta'zimun li sya'niha, bentuk pengagungan Allah terhadap derajatnya Lailatul Qadar, atau wa ta'jibun minhu, bentuk antusiasnya Allah dari derajatnya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu begini. Al-Qadar itu maknanya itu bermakna takdirul umur, memperjelas terhadap putusan takdir. Fi dawawinil malail a'la, yang sudah tersimpan di beberapa, katakanlah, buku catatan, dokumen yang ada di al-malail a'la. Sumiyat bidzalika, kenapa kok diberi nama Lailatul Qadar? Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri. Karena di situ Allah sudah memberikan keputusan takdir. Sudah memberikan keputusan takdir sesuai dengan kehendak Allah. Ila mithliha minas sana al-qabilah, hingga dari tahun dari tahun yang akan datang. Takdir apa saja itu? Min amril mauti, kemudian dari takdir urusan kematian, wal ajali ajal, wal rizki dan rizki, wa ghairi dzalik, itu sudah ada ketentuannya semua. Wa yuslimuhu ila mudabbiratil umur, hasil putusan tersebut pada malam Lailatul Qadar oleh Allah dipasrahkan kepada mudabbiratil umur, beberapa malaikat yang bertugas untuk mengatur jalannya putusan takdir tersebut. Wahum al-arba'atu ar-ru'usa, mereka jumlahnya 4, pentolan semua, pentolannya malaikat. Siapa saja yang menerima pemasrahan tersebut dari Allah? Yaitu Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Azrail. 4 malaikat, malaikat pentolan ini. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah, ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yakni laisa fiha Lailatul Qadri. Lebih baik dari 1000 bulan, yang mana di 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Artinya fal amalus soleh fiha, berbuat satu amal soleh saja di malam Lailatul Qadar itu khairun minhu, itu jauh lebih baik daripada berbuat amal soleh fi lailati syahrin, di 1000 bulan laisat fiha, yang mana di situ tidak ada Lailatul Qadar. Cukup satu amal soleh saja di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan, yang mana di situ tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan itu apa? 1000 bulan itu berapa? Yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Ceritanya begini historisnya. Wakilah, dan dikatakan, innahu dzukira Rasulillah rajulun min Bani Israil. Telah diceritakan kepada Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki dari Bani Israil, hamalas silah ala atikihi fi sabilillah. Dia itu selalu mengemban senjata di lehernya, berjuang di jalan Allah. Dia istiqomah berjuang di jalan Allah alfa syahrin, selama 1000 bulan, gak ada malasnya. Setelah Rasulullah mendengar seperti itu, fa'ajaba Rasulullah lidzalik, Rasulullah antusias
Wa tamanna dzalika li ummati. Kemudian Rasulullah berkeinginan kira-kira di antara umatnya ada enggak yang bisa istiqomah berkhidmah berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Risau Rasulullah. Ingin punya harapan juga biar enggak kalah dengan laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsal umam a'mara wa aqallaha a'mala." Ya Allah, Engkau jadikan umatku ini umat yang paling pendek umurnya dan paling sedikit amalnya. Mungkinkah mana bisa umatku nanti istiqomah berjuang di jalan Allah di waktu yang lama sebagaimana laki dari Bani Israel itu sampai 1000 bulan gak ada malasnya berjuang di jalan Allah. Akhirnya fa'atahullahu Lailatul Qadar. Allah memberikan kepada Muhammad Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi fahiyya min khosa'isi hadil ummah. Lailatul Qadar ini adalah bagian dari keistimewaan umat ini, umat Muhammad. Cukup membuat satu amalan soleh saja, satu amal saja, amal yang soleh di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada membuat amal soleh terus menerus selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Karena kaum terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau umat Muhammad ya 60 70. Kaum nabi terdahulu itu panjang-panjang. Nabi termasuk nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam itu umurnya sampai 960 tahun. Nabi Nuh 1050 tahun. Nabi Ibrahim 170 tahun. Imron itu bapaknya Maryam, kakeknya Nabi Isa, itu umurnya sampai 1800 tahun. Allah, 1800 tahun. Sekarang Lailatul Qadar itu kapan? Nah, kita lanjut ke video berikutnya.